Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas coding Pelita Bangsa bersama saya Satria Wiguna dan rekan-rekan dari kelompok 2. Ada Muhammad Ali Mubarok, ada Rafli Maulana, ada Latif Nur Anhari dan Dwi Herianto. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kecerdasan buatan. Eh, Pada video kali ini kita akan membahas tentang artikel atau jurnal yang diterbitkan oleh Applied Science yang berjudul saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Oke. Sudah, Ya, sudah. eh, artikel kita yang akan kita bahas adalah Modeling Soil Temperature with Fuzzy Logic and Supervised Learning Method. Untuk publishernya namanya agak susah-susah ya, tapi ini salah satunya ada Bilal Cemek, Yunus Kulturel, dan rekan-rekannya. Kemudian setelah itu kita akan membahas tentang implementasi dari data jurnal itu yang akan kita masukkan di Google Colab. Kebetulan Google Colab-nya, filenya sudah saya upload di GitHub Kelas Coding Pelita Bangsa yang nanti juga akan dijelaskan oleh rekan kita. Oke, langsung saja untuk pembicara pertama. Silakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Baik, perkenalkan terima dulu kasih. namanya. Ya, Baik, silakan. terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan pada kelompok ini. Saya akan berbicara tentang bedah artikel yang sudah dirancang oleh tim kita. Ya, pertama, artikel ini membahas secara prediksi dari suhu tanah pada sebagai kedalaman menggunakan logika fasi dan machine learning. Suhu tanah adalah faktor lingkungan penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, perkecambahan biji, aktivitas mikroorganisme, dan serapan air serta nutrisi. Namun pengukuran suhu tanah secara langsung dengan sensor fisik bisa mahal dan sulit dilakukan di banyak titik atau kedalaman tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba membuat model prediksi suhu tanah berdasarkan dua variabel ya, yang sederhana, suhu udara dan kedalaman tanah. Model dibuat menggunakan dua pendekatan, yaitu pertama adalah logika fasi MFS, MFIS dan ANFIS. Dan yang kedua, supervised machine learning seperti MLP, FSR, RF, XGB, KNN, dan MLRL. Tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama yaitu membandingkan secara performa model fuzzy seperti MFIS, ANFIS dengan menggunakan algoritma machine learning dan memprediksi suhu tanah. Yang kedua, menilai model mana yang paling akurat dan efisien jika hanya menggunakan dua input, seperti suhu udara dan kedalaman tanah. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan yang mudah untuk digunakan di wilayah dengan seperti data terbatas. Terus untuk penelitian dilakukan di Provinsi Tokat seperti Turki pada koordinat 40 derajat 55 LU dan 37 derajat 39 PT. Data yang dikumpulkan antara 2016 sampai 2024 meliputi yaitu suhu udara harian di ketinggian kurang lebih 2 meter. Suhu tanah pada kedalaman 5, 10, 20, 50, sampai 100 cm. Dan dataset dibagi menjadi dua.
Yang pertama training dari tahun 2016 sampai 2021. Testingnya di tahun 2022 sampai 2024. Untuk evaluasinya secara model dilakukan menggunakan R kuadrat, RMSE, dan MAE. MFSI yaitu eh, Mamdani Fasi Intervensi Sistem, yaitu di dalamnya ada input suhu udara dan kedalaman tanah serta output dari suhu tanah. Terus selanjutnya menggunakan 16 aturan fasi IF, TIN dengan variabel linguistik seperti very, low, low, moderate, high. Terus selanjutnya 5 metode diversifikasi diuji seperti constraint, bisector, mom, tom, dan som. Dan hasil yang terbaik dari metode Centroid dengan akurasi 3 kuadrat sama dengan 0,85. Dan yang kedua, unfazed ataupun adaptive neurofasi system. Di situ ada kombinasi neural network dan logika fasi. Yang kedua itu menggunakan fungsi keanggotaan triangular, trapezoid, dan Gaussian. Yang ketiga, konfigurasi terbaik dari trim 4x4 yang menghasilkan seperti MAE sama dengan 146 derajat Celcius. Yang kedua, RMSE sama dengan 189 derajat Celcius. R beratnya 0,95. Hasil ini menunjukkan bahwa UNFIS yang sudah jauh lebih akurat dibandingkan MFPS. Oke, mungkin selanjutnya dilanjut dengan pembicara dua. Saya persilakan Saudara Latif ataupun siapa. Tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih waktunya kepada moderator dan Bang Dwi ya sebagai pembicara satu. Di sini saya akan melanjutkan tentang barusan dibahas oleh pembicara satu Bang Dwi. Di sini akan saya lanjutkan. Perbandingan dengan mesin learning. Jadi di artikel itu ada perbandingan dengan mesin learning. Selain MFPS dan ANFPS, penulis juga membandingkan beberapa algoritma mesin learning populer, yaitu yang pertama ada random forest, kemudian ada extreme gradient boosting, yang ketiga ada support vector regression, yang keempat ada K-nearness neighbor, kelima ada multilayer perception, yang keenam ada multiple linear regression. Hasil pengujian menunjukkan XGB memiliki nilai 0,97 yang berarti memiliki akurasi tertinggi. Kemudian ada RF memiliki nilai 0,94, artinya generalization terbaik. Kemudian ada ANFIS memiliki nilai 0,95 dengan stabil di kedua data. Yang terakhir ada MFIS dengan nilai 0,85 yang artinya paling rendah. Berdasarkan hasil tabel di penelitian dalam artikel, ANFIS unggul sebagai model paling akurat dan stabil. Kemudian RF dan XGB unggul dalam dataset besar dan kompleks. Kemudian MFIS mudah dipahami, tapi kurang akurat untuk data non-linear. Yang keempat, MLR tetap bermanfaat untuk kasus sederhana karena mudah diinterpretasi. Semua model diuji mengidentifikasi sentroid dan metrik evaluasi standar atau M. Berdasarkan hasil di tabel penelitian, yang pertama, UNFIS unggul sebagai model paling akurat dan stabil. RF-XGB unggul dalam dataset besar dan kompleks. MFIS mudah dipahami, tapi kurang akurat dan untuk data non-linear. Yang keempat, MLR tetap bermanfaat untuk kasus sederhana karena mudah diinterpretasi. Semua model menggunakan metode diversifikasi sentroid dan metrik evaluasi standar. Kesimpulannya adalah
ANFIS adalah model terbaik dengan nilai 0,95 untuk memprediksi suhu tanah. Kemudian yang kedua, MFIS lebih mudah dijelaskan, tetapi akurasi lebih rendah. Yang ketiga, RF dan XGB juga sangat kuat untuk data besar dan kompleks. Yang keempat, model ini hanya butuh 2 input sederhana, menjadikannya praktis untuk implementasi lapangan. Refleksi dari pembelajaran kami terkait artikel, logika fuzzy efektif untuk menangani ketidakpastian dalam data lingkungan. Yang kedua, kombinasi fuzzy dan AI seperti ANFIS bisa menjadi solusi ideal di bidang smart agriculture. Dan yang terakhir, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi AI dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam sektor pertanian. Berikut mengenai bedah artikel yang sedang di-share screen oleh moderator. Sekian mengenai bedah artikelnya, saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kedua pembicara kita, ada Dwi Herianto dan Latif Nur Anhari. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya yang akan membahas tentang implementasi fuzzy logic ini menggunakan Google Colab. Silakan untuk pembicara ketiga memperkenalkan diri dan langsung membacakan eh, materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian teori dasar dan alur kode. Sedangkan rekan saya nanti akan menjelaskan hasil simulasi dan interpretasinya. Eh, Logika fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian dan variabel linguistik seperti dingin, normal, dan panas. Eh, di awal kode dibuat 3 variabel, yaitu input 1 air temp, suhu udara rentan -derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Yang kedua, input 2 depth, kedalaman tanah rentan 0 sampai 120 cm. Kemudian outputnya yaitu soil temp, suhu tanah rentan yaitu 0 sampai 35 derajat Celcius. Fungsi keanggotaan yang digunakan semuanya berbentuk segitiga karena mudah diatur dan cukup mewakili transisi antar kondisi. Untuk tiap variabel dibuat 3 himpunan fuzzy, yaitu suhu udara, ada dingin, sedang, dan panas. Kemudian untuk kedalaman, dangkal, menengah, dan dalam. Untuk suhu tanah atau outputnya itu rendah, normal, dan tinggi. Setelah fungsi keanggotaannya dibuat, kode menampilkan grafik menggunakan suhu sehingga bisa melihat bentuk kurva dingin, sedang, panas secara visual. Setelah fazifikasi ditetapkan berdasarkan pemahaman fisik, hubungan suhu dan kedalaman itu jika udara dingin dan dangkal, maka suhu tanah rendah. Dan jika udara sedang dan dangkal, suhu tanah normal. Kemudian jika udara panas dan dangkal, suhu tanah dingin. Dan seterusnya hingga kombinasi logika dasarnya. Logika dasarnya, semakin dalam tanahnya, semakin stabil suhunya. Pengaruh suhu paling besar di lapisan dangkal. Kemudian untuk hasil simulasi dan interpretasinya dilanjutkan oleh pembicara selanjutnya. Boleh dilanjut, Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Rafli. Untuk selanjutnya saya bagian untuk pengujian dengan 2 skenario. Untuk kasus 1,
Suhu udara sama dengan 35 derajat Celcius dalam kurung panas. Kemudian kedalaman 5 cm dalam kurung dangkal. Setelah dilakukan inferensi dan defusifikasi metode centroid, sistem menghasilkan prediksi suhu tanah sama dengan 5 derajat Celcius. Nilai ini rendah karena meskipun udara panas, fungsi keanggotaan dan aturan yang dibuat menunjukkan suhu tanah belum sepenuhnya mengikuti suhu udara ekstrim. Lapisan dangkal cepat panas, tetapi juga cepat mendingin, sehingga sistem memberi hasil moderat. Grafik hasil dapat dilihat melalui perintah soil temp.u dalam kurung sim sama dengan soil _temp_sim dalam kurung yang menampilkan posisi centroid. Kemudian untuk kasus kedua, suhu udara sama dengan 5 derajat Celcius dalam kurung dingin. Kedalaman sama dengan 100 cm. Sistem menghasilkan prediksi suhu tanah sama dengan 5 derajat Celcius. Artinya, suhu tanah di kedalaman dalam cenderung konstan dan rendah, tidak terlalu terpengaruh perubahan suhu udara. Hal ini sejalan dengan konsep fisika tanah bahwa semakin dalam lapisan, fluktuasi suhu semakin kecil. Dengan demikian, sistem Paji yang kita buat berhasil mempresentasikan fenomena nyata dengan cara linguistik yang sederhana namun bermakna. Hasil ini menunjukkan beberapa hal. Kelebihannya, yang pertama, model sederhana namun interpretatif. Dapat dijalankan langsung di collab tanpa dataset besar. Memvisualisasikan hubungan antar variabel dengan jelas. Kemudian untuk keterbatasannya, nilai output masih sangat bergantung pada desain fungsi keanggotaan dan aturan manual. Untuk akurasi lebih tinggi, model dapat dikembangkan menjadi ANVIS atau dipadukan dengan data sensor real-time IoT. Jika diintegrasikan dengan Raspberry Pi atau sistem monitoring, model ini dapat memprediksi suhu tanah otomatis dan membantu petani dalam sistem pertanian cerdas. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Widuna. Ya, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah mempresentasikan jurnal dan juga implementasinya menggunakan Google Colab. Buat rekan-rekan yang lainnya yang menonton video ini bisa langsung akses ke GitHub kelas coding Pelita Bangsa dengan judul Implementasi Fuzzy Logic Prediksi Suhu Tanah berdasarkan suhu udara dan kedalaman. Silakan dilihat lagi atau dipelajari. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat rekan-rekan teman-teman pembicara semua. Saran dan masukan akan kami terima. Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Thank you, thank you.